Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pada video kali ini saya akan memberitahukan kalian 3 ayat yang termasuk di dalam juz 15 mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 15 yang artinya barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, pada kalimat ayat di situ menjelaskan bahwa ayat ini mengutari tentang menegaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa berbuatlah sesuai dengan petunjuk dan mengikuti kebenaran serta mengikuti jejak kenabian. Maka yang demikian itu akan berakhir dengan hasil yang terpuji bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, yakni menyimpang dari kebenaran serta keluar dari jalan petunjuk, berarti ia telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, dan akibatnya juga akan kembali pada dirinya sendiri. Seperti itu. Ini termasuk pada pendidikan perasaan. Baik, yang kedua yaitu Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat di sini menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus dituntut untuk menjadi manusia yang universal. Kecenderungan biasanya manusia itu akan menilai sesuatu hal itu yang baik itu adalah hal yang disenangi, dan yang buruk pasti hal yang tidak disukainya. Oleh karena itu, pada ayat ini kita itu tujuannya adalah tidak lain adalah mencakup setiap insan, yaitu pada ayat ini Allah tuh melarang kita sebagai manusia berbicara tanpa ada dasar pengetahuannya yang jelas atau sumber yang valid, atau hanya menduga-duga. Itu tidak boleh. Dan kita harus memutuskan itu sesuai dengan pengetahuan kita yang ada dan sumber yang jelas. Sebelum memutuskan sesuatu, kita tuh harus menjaga lisan kita untuk berbicara atau saat berdialog. Mendengar informasi ataupun mendapatkan informasi melihat fenomena harus juga dengan hati-hati dan juga dengan bukti yang kuat. Inilah ajaran yang dibawa Al-Quran tentang pentingnya ketelitian sebelum bertindak. Maka dari itu ayat pada Al-Isra ayat 36 ini berhubungan dengan pendidikan intelektual. Baik, lanjut kepada ayat ketiga yaitu Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67 yang artinya Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar-benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dan dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku." Nah, di sini Allah mengisahkan tentang dialog Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir sendiri secara khusus diberi ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada Musa. Sebagaimana Allah juga telah menganugerahkan ilmu kepada Musa yang tidak Allah berikan kepada Khidir. Yaitu pertanyaan Nabi Musa dalam ayat ini merupakan pertanyaan yang penuh kelembutan dan juga bukan dalam bentuk keharusan dan pemaksaan. Pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita seorang pelajar yang berilmu untuk menjadi seperti pertanyaan yang lemah lembut. Nah, dalam ayat ini juga diajarkan bahwa memberikan jawaban itu tidak harus menyinggung perasaan ataupun tidak menyakiti hati sang murid. Ayat ini menjelaskan juga etika yang pada ayat ini lebih menekankan kepada etika bagaimana seseorang guru ataupun dengan seorang murid untuk menjadi
guru yang kompetensi dan memiliki kepribadian yang baik atau berbudi luhur dalam proses pembelajarannya, diantaranya dengan bersikap sabar dalam menghadapi perilaku sang murid, dan juga sedangkan sang murid harus menghormati gurunya, yaitu dengan berbicara lemah lembut dan juga tidak memaksa, dan juga tidak terlalu banyak berbicara, dan sikapnya tentu harus baik dan sopan. Ayat ini berhubungan dengan subjek pendidikan, yaitu subjeknya yaitu pada ayat ini yaitu Nabi Khidir. Oke teman-teman, beginilah pada video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.